Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Amri Sapriyadi dengan NIP 2420111001. Nah, pada kesempatan kali ini saya beserta teman saya Bapak Trisnaldi Mulia dan Ibu Sartati akan membahas tentang penggunaan teknologi efektif dalam supervisi. Berangkat dari latar belakang bahwasannya kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi, di mana ini juga berdampak tentang supervisi pembelajaran. Biasanya kita ketahui supervisi konvensional itu dinilai kurang efektif ketika kita bahas tentang era digital. Teknologi mendukung supervisi yang efisien, objektif, dan real time. Nah, supervisi modern juga berfokus pada pembimbingan guru berbasis data. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas aplikasi apa saja yang akan dipakai pada supervisi, kemudian kompetensi supervisor untuk melaksanakan supervisi pembelajaran, dan juga program-program teknologi informasi untuk pendukung supervisi pada guru. Kita bahas satu persatu. Pertama, aplikasi teknologi apa saja di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan supervisi. Nah, supervisi kini bertransformasi nih dari manual ke digital. Memanfaatkan aplikasi untuk memantau, mengevaluasi, dan pembinaan terhadap guru-guru. Nah, yang pertama ini, aplikasinya ada namanya Google Workspace for Education. Google Workspace mendukung supervisi digital melalui Google Dokumen, Classroom, Forum, Form, dan juga Meet. Seorang supervisor itu dapat mengakses perangkat pembelajaran, memberi komentar terhadap perangkat tersebut, dan juga memantau pembelajaran dengan daring. Nah, dengan adanya Google Workspace ini tanpa didampingi tatap muka itu juga bisa dipantau melalui Google Workspace for Education ini. Pada praktiknya nih, kita contohkan nih di MAN 2 Malang, itu guru mengunggah RPP di Google Classroom. Kemudian supervisor memberikan masukan langsung nih terhadap RPP yang diunggah tadi. Kemudian observasi pembelajarannya dilakukan melalui Google Meet. Jadi bisa secara langsung atau dipantau melalui internet. Selanjutnya yang kedua, ada namanya LMS. Kita ketahui LMS ini adalah Learning Management System. Nah, dalam konsep supervisi, LMS memungkinkan kepala sekolah dan pengawas untuk melacak aktivitas guru seperti penyusunan materi, pelaksanaan evaluasi, partisipasi siswa, serta rekam jejak interaksi belajar. LMS juga menyediakan fitur-fitur analitik untuk mengukur keaktifan pembelajaran dan keberhasilan asesmen formatif yang dilakukan oleh guru. Semuanya diunggah seperti itu. Nah, di LMS ini juga membantu dan dalam memantau kegiatan belajar, materi ajar, dan interaksi guru dan siswa secara digital. Yang ketiga, ada namanya SIMS. SIMS ini adalah Sistem Informasi Manajemen Sekolah. Nah, di aplikasi SIMS ini, kalau kita ibaratkan ini di Dapodik, ya di bawah Kementerian Pendidikan, itu ada namanya Dapodik, di bawah Kementerian Agama itu ada namanya EMIS atau Simpatika. Nah, platform seperti inilah atau platform yang lainnya yang bersifat lokal, ini dikembangkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pihak swasta, menyajikan kehadiran, beban kerja, evaluasi kinerja, dan laporan kepegawaian secara terpusat. Jadi satu data seperti itu. Nah, data inilah yang menjadi dasar objektif dalam supervisi berbasis bukti. Artinya buktinya terarsipkan secara jelas dan secara runtut seperti itu. Atau dikenal dengan evidence-based supervisions. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ada platform penilaian kinerja guru atau e-supervisi dan e-kinerja. Dalam konteks supervisi, LMS memungkinkan kepala sekolah dan mengawas untuk melacak aktivitas guru, seperti menyusun materi, pelaksanaan evaluasi, partisipasi siswa, serta rekam jejak interaksi belajar. Nah, di sini juga membantu memantau kegiatan belajar mengajar dan interaksi guru siswa secara digital. Yang selanjutnya, teknologi video dan observasi kelas digital.
Observasi tidak langsung berbasis video dalam supervisi pembelajaran, tetapi juga ada teknologi lain yang mendukungnya seperti Zoom atau kamera kelas digital atau fitur rekam yang ada di teknologi yang disiapkan oleh sekolah-sekolah. Nah, waktunya juga fleksibilitas atau pengawas tidak wajib hadir langsung seperti itu. Yang tim supervisornya juga tidak harus wajib langsung, tetapi dengan rekam jejak yang sudah direkam itu bisa dilihat dalam waktu terserah mau melihatnya dalam waktu apapun, dan itu juga mempunyai waktu jangka panjang dan efisiennya untuk daerah yang sulit dijangkau. Seperti itu. Contoh, pengawas tinggalnya jauh dari sekolah yang akan dituju. Maka itu bisa diadakan dengan rekam teknologi saja. Objektivitasnya rekam bisa ditinjau ulang. Nah, itu enaknya. Kalau ada data rekam jejak ini bisa ditinjau ulang, misalkan bisa diputar sekali, 2 kali, atau bisa dievaluasi kembali karena datanya sudah terarsip secara jelas. Nah, kemudian mengurangi bias observasi sesaat. Artinya subjektivitasnya di sana bisa kita minimalisir. Nah, dan penilaiannya wajib objektif. Nah, kemudian untuk refleksinya kepada guru dapat menonton kembali nih. Artinya tidak hanya tugas supervisi, tetapi guru yang kita supervisi juga bisa menonton ulang rekam pembelajaran yang sudah dilakukannya dengan siswa, seperti itu. Dan juga bisa mengevaluasi diri sendiri dan juga bisa nih berdiskusi konstruktif dengan pengawas atau teman sejawat lainnya. Kemudian manfaat lainnya itu adalah bukti autentiknya untuk coaching dan mentoring, kemudian mendukung pembinaan berkelanjutan, selanjutnya mendorong pembentukan komunitas belajar profesional. Nah, syaratnya ini keberhasilannya infrastrukturnya memadai, teknologinya memadai, dan alat-alatnya juga memadai. Kemudian kebijakan privasi dan perlindungan data. Artinya ini juga tidak bisa semena-mena didapatkan oleh orang lain dan ini hanya diamanahkan untuk orang yang terpercaya. Kemudian juga kesiapan untuk guru bersikap terbuka terhadap evaluasi video pembelajaran yang dia laksanakan. Dan yang selanjutnya adalah AI. Nah, ini yang paling viral sekarang ini, artificial intelligence atau data analitik. Pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam supervisi pendidikan mendorong transformasi menuju sistem yang lebih efisien, akurat, dan berbasis data. Melalui platform seperti Power BI dan Google Data Studio, data kinerja, guru dapat memvisualisasikan secara real time, memudahkan analisis tren dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian AI juga memungkinkan analisis prediktif untuk pembinaan yang lebih personal dan tepat sasaran. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapannya perlu juga diperhatikan etika datanya, keamanan informasi, serta kesiapan digital dalam pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang tepat, AI berpotensi menciptakan budaya supervisi reflektif, kolaboratif, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan. Artinya di sini juga dilihat kompetensi guru untuk pemanfaatan AI itu tersendiri, dan juga keamanan data yang diunggah untuk kepentingan kemajuan sekolah. Mungkin itu saja dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya B, kompetensi supervisor dalam mengintegrasikan teknologi. Di era transformasi digital yang semakin masif, peran supervisor pendidikan mengalami perluasan. Tidak hanya sebagai pengawas dan pembina guru, tetapi juga sebagai agen perubahan atau change agent dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Supervisi yang efektif tidak lagi bergantung pada metode konvensional, melainkan harus terintegrasi dengan pendekatan digital yang relevan dan responsif terhadap dinamika pendidikan abad ke-21. Nah, integrasi teknologi dalam supervisi mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah
kemampuan menggunakan perangkat teknologi untuk observasi kelas virtual. Dalam konteks pembelajaran daring atau online learning, supervisor dituntut untuk mampu melakukan observasi kelas seperti virtual dengan memanfaatkan berbagai platform seperti Zoom, Google Meet, atau Learning Management System atau LMS. Kemampuan ini mencakup penguasaan aspek teknis seperti mengakses kelas, memberi pos pembelajaran, dan melakukan evaluasi secara real-time. Yang kedua, kemampuan menganalisis data hasil evaluasi guru secara digital. Nah, teknologi memungkinkan supervisor untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kinerja guru dengan lebih sistematis. Penggunaan software seperti Google Form, Excel Analytics, atau aplikasi supervisi berbasis digital dapat mempercepat proses evaluasi dan menghasilkan laporan yang lebih efektif. Yang ketiga, kemampuan memberikan pelatihan berbasis teknologi kepada guru. Selain melakukan supervisi, supervisor juga berperan sebagai fasilitator peningkatan kompetensi guru. Dalam hal ini, supervisor harus mampu merancang dan menyelenggarakan pelatihan yang memanfaatkan teknologi seperti webinar, video tutorial, LMS, maupun media sosial edukatif. Ini sejalan dengan konsep Professional Learning Community atau PLC yang menekankan pentingnya kolaborasi dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Yang keempat, kemampuan literasi digital dan teknologi informasi. Literasi digital adalah dasar dari sebuah bentuk integrasi teknologi. Supervisor harus memiliki pemahaman yang memadai tentang perangkat digital, perangkat lunak atau software, serta sistem manajemen informasi yang digunakan dalam ekosistem pendidikan. Nah, supervisor yang melek digital akan mampu mengidentifikasi kebutuhan guru dan dalam menggunakan teknologi informasi, serta menyusun strategi pembinaan yang sesuai dengan tingkat kesiapan teknologi guru dan sekolah. Yang kelima, kemampuan mendesain supervisi berbasis teknologi. Supervisi dituntut untuk mampu merancang program supervisi yang memanfaatkan teknologi sebagai instrumen utama. Selanjutnya, kemampuan monitoring dan evaluasi digital secara real-time. Nah, teknologi memungkinkan proses pemantauan kinerja guru dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis waktunya atau real-time. Supervisor harus mampu yang pertama mengakses dan menganalisis data pembelajaran dari elemen LMS. Yang kedua, meninjau partisipasi guru dalam platform daring sekolah. Yang ketiga, menggunakan aplikasi pemantauan proyek dan aktivitas seperti Asana, Trello, atau e-monitoring dari Dinas Pendidikan. Sejalan dengan itu, konsep dari Driven Decision Making yang dikemukakan oleh Mark Payne tahun 2006, supervisor modern harus dapat memanfaatkan dan untuk membuat keputusan strategis dalam pembinaan guru dan pengembangan pembelajaran. Yang ketujuh, kemampuan membangun budaya teknologi di sekolah. Kemampuan supervisor tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat kepemimpinan kultural. Supervisor harus mampu membangun budaya positif terhadap teknologi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kemampuan berkolaborasi melalui teknologi. Nah, supervisor perlu membangun jejaring kerja dan kolaborasi dalam berbagai aspek, baik di tingkat sekolah maupun lintas sekolah. Kemampuan memanfaatkan platform kolaborasi seperti Google Drive, Microsoft Teams, Slack, dan hingga forum supervisi online merupakan keterampilan penting yang memungkinkan pertukaran ide, hasil supervisi, dan inovasi untuk supervisor. Nah, baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi digital adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme supervisor pendidikan. Kecakapan teknologi bukan hanya kelengkapan, melainkan menjadi fondasi dalam pelaksanaan supervisi yang adaptif, relevan, dan berdampak.
Oleh karena itu, lembaga pendidikan khususnya lembaga yang membina calon supervisor harus memberikan pelatihan dan pengalaman langsung dalam penggunaan teknologi secara intensif dan kontekstual. Baiklah, pada kali ini kita membahas materi yang ketiga, yaitu program teknologi untuk membantu penyelesaian tugas guru, yaitu program teknologi yaitu Edu Assistant. Program pendukung tugas guru yang pertama kita membahas latar belakang guru memiliki berbagai tugas, mulai dari perencanaan, pembelajaran, pelaksanaan, penilaian hingga pelaporan. Di tengah tuntutan administrasi dan kegiatan belajar mengajar, seringkali guru mengalami beban kerja berlebih. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah solusi berbasis teknologi yang mampu membantu guru dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara efisien. Yang kedua kita membahas yaitu ada namanya program Edu Assistant, yaitu sebuah aplikasi mendukung digital untuk tugas guru yang ada di sekolah. Yang ketiga kita membahas tujuan, yaitu program dari teknologi membantu guru menyusun RPP, modul ajar, dan perangkat pembelajaran lainnya secara cepat dan sistematis, mempermudah proses penilaian siswa melalui input dan analisis nilai otomatis, menyediakan database, administrasi kelas dan siswa yang terintegrasi, mendukung pelaporan hasil belajar siswa dalam bentuk digital, menyediakan media kolaboratif antar guru dan siswa kependidikan. Yang keempat kita membahas yaitu fitur-fitur utama membuat RPP secara otomatis. Guru hanya memilih kompetensi dasar, ATP, TP, dan sistem menyusun RPP lengkap sesuai dengan kurikulum yang berkembang pada saat sekarang ini. Di dalam program teknologis kita dapat membuat yaitu bank soal digital, yaitu menyediakan soal-soal berdasarkan mata pelajaran dan jenjang pendidikan yang bisa diubah dan dicetak. Yang kedua, penilaian secara otomatis. Input nilai harian, tugas UTS dan UAS yang langsung dikalkulasi menjadi rapor digital. Selanjutnya itu absensi digital. Sistem pencatatan kehadiran siswa dan rekapitulasi secara otomatis. Selanjutnya penyimpanan administrasi kelas, yaitu termasuk jurnal, kolaborasi untuk berbagi materi, pembelajaran, dan diskusi antar guru. Selanjutnya yaitu penyimpanan administrasi kelas, termasuk jurnal mengajar, daftar hadir, daftar nilai, dan catatan siswa. Selanjutnya forum diskusi guru, ruang kolaborasi untuk berbagi materi, ide pembelajaran, dan diskusi antar guru. Yang kelima yaitu manfaat program teknologi. Yang pertama yaitu mengurangi beban administrasi guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja guru. Yang ketiga, menjamin keteraturan data pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan profesional guru melalui teknologi. Yang kelima, mendorong budaya kerja kolaboratif dan berbagi. Yang keenam yaitu implementasi program pelatihan penggunaan. Guru diberikan pelatihan penggunaan edukasi selama 2-3 hari. Selanjutnya itu pendampingan dan evaluasi. Tersedianya tim pendamping untuk 3 bulan pertama serta sesi evaluasi bulanan. Integrasi data sekolah. Sistem disinkronisasikan dengan Dapodik dan plafon resmi lainnya. Yang selanjutnya yaitu penutup dengan memanfaatkan program teknologi seperti Edu Assistant, guru dapat lebih fokus pada esensi pembelajaran dan pengembangan peserta didik tanpa dibebani oleh tugas administrasi yang berlebihan.